Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di hari ini. Dan sebelum kita masuki hari ini dengan segala kesibukan kita, seperti biasa mari kita datang kepada Tuhan. Kita masuki hadiratnya dengan penuh sukacita dan mengucap syukur sebab Tuhan baik, teramat baik dan sungguh sangat baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Engkau telah menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam, dan hari ini Engkau telah bangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini, kami akan membaca, dengar, renungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar bukan untuk dilupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami mengerti, kami lakukan, kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati, dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kemarin kita sudah bicara tentang iman Kristen yang sangat mendasar, Allah Tritunggal. Nah, hari ini saya akan memberikan tema apa yang terjadi jika Allah bukan Allah Tritunggal. Saudara, landasan Alkitab mengenai Allah Tritunggal itu satu-satunya ayat yang sangat jelas tersirat adalah di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir tentang sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Apa yang terjadi jika Allah bukan Allah Tritunggal? Mungkin sebagian orang menatap saya dan berkata, memangnya penting? Bukankah yang penting kita percaya kepada Tuhan? Tetapi sesungguhnya doktrin Allah Tritunggal bukan sekedar pelajaran teologi di bangku sekolah Alkitab. Ini adalah jantung iman Kristen. Ini adalah fondasi Injil. Ini adalah dasar keselamatan. Jika Allah bukan Tritunggal, maka banyak hal yang selama ini kita yakini akan runtuh. Dan hari ini kita akan melihat apa konsekuensinya jika Allah bukan Allah Tritunggal. Yang pertama, jika Allah bukan Tritunggal, maka Yesus bukan Allah. Mari kita mulai dari sini, bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia. Di Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jika Allah bukan Tritunggal, maka Yesus hanyalah nabi, guru moral, tokoh agama, tetapi bukan Allah. Masalahnya adalah jika Yesus bukan Allah, maka darahnya hanyalah darah manusia biasa, dan darah manusia biasa tidak dapat menebus dosa seluruh umat manusia. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika seseorang berhutang triliunan rupiah, orang miskin tidak bisa melunasi hutangnya. Harus ada seseorang yang memiliki kemampuan membayar. Dosa manusia adalah hutang yang tidak terhingga terhadap Allah yang kudus. Karena itu hanyalah Allah sendiri yang sanggup membayarnya, dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Yang kedua, jika Allah bukan Tritunggal, maka salib kehilangan maknanya. Mengapa salib begitu berkuasa? Ya karena yang mati di sana bukanlah sekedar manusia. Yang mati adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Kisah Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Perhatikan kalimat jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Allah membeli gereja dengan darahnya sendiri. Kalau Yesus bukan Allah, salib hanyalah tragedi. Salib hanya eksekusi. Salib hanya kematian seorang martir. Tetapi karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, maka salib menjadi tempat keselamatan dunia. Amin. Yang ketiga,
jika Allah bukan Tritunggal, maka Allah bukan kasih sejak kekekalan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Ini sangat penting Bapak Ibu. Banyak orang membaca ayat ini tanpa menyadari kedalamannya. Kasih selalu membutuhkan yang namanya objek. Kasih selalu membutuhkan relasi. Pertanyaannya adalah, sebelum dunia diciptakan, siapa yang dikasihi Allah? Jika Allah hanya satu pribadi yang sendirian, maka sebelum dunia ada, tidak ada yang dikasihi. Berarti Allah baru menjadi kasih setelah menciptakan makhluk. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, Bapa mengasihi anak sejak kekekalan. Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 24, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Artinya kasih sudah ada sebelum penciptaan. Amin. Kasih sudah ada sebelum manusia. Kasih sudah ada dalam relasi kekal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang keempat, jika Allah bukan Tritunggal, maka doa Yesus menjadi tidak masuk akal. Ketika Yesus berdoa di dalam Yohanes 17 ayat 5, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, kepada siapa Yesus berbicara? Jika Bapa dan Anak adalah pribadi yang sama persis, maka Yesus sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Namun Alkitab menunjukkan Bapa mengutus Anak, Anak menaati Bapa. Roh Kudus memuliakan Anak. Mereka berbeda pribadi, tetapi satu hakikat ilahi. Yang kelima, jika Allah bukan Tritunggal, maka baptisan Yesus menjadi aneh. Di dalam Matius pasal 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perhatikan, ketika Yesus dibaptis, Yesus ada di sungai Yordan. Roh Kudus turun seperti burung merpati. Suara Bapa terdengar dari surga. 3 pribadi hadir sekaligus. Jika Allah bukan Tritunggal, pertanyaannya adalah, siapa yang ada di surga? Siapa yang ada di sungai? Siapa yang turun seperti merpati? Peristiwa ini menjadi sulit dijelaskan tanpa memahami Tritunggal. Yang keenam, jika Allah bukan Tritunggal, maka keselamatan manusia menjadi tidak jelas. Alkitab menggambarkan keselamatan sebagai karya Allah Tritunggal. Bapa merencanakan, ya, kalau kita baca di Efesus pasal 1 ayat 4, di mana Bapa memilih, kemudian Anak menebus, Efesus 1 ayat 7, Roh Kudus memeteraikan di Efesus 1 ayat 13. Seluruh keselamatan adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Amin. Yang ketujuh, jika Allah bukan Tritunggal, maka penyembahan orang Kristen adalah penyembahan berhala. Ini sangat serius Bapak Ibu. Orang Kristen menyembah Yesus, para rasul menyembah Yesus, malaikat memuliakan Yesus. Ibrani 1 pada ayat 6, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Jika Yesus bukan Allah, maka orang Kristen selama 2000 tahun melakukan penyembahan berhala. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus layak menerima penyembahan karena Dia adalah Tuhan. Yang ketujuh, jika Allah bukan Tritunggal, maka Injil kehilangan keindahannya. Perhatikan Injil, Bapa mengasihi dunia, Anak datang menyelamatkan dunia, Roh Kudus mengubahkan dunia. Inilah kisah kasih terbesar sepanjang sejarah. Allah tidak mengutus orang lain. Allah datang sendiri, Allah menanggung sendiri, Allah menyelamatkan sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, seorang hakim yang sangat adil. Di hadapannya berdiri anaknya sendiri yang bersalah. Sebagai hakim dia harus menghukum. Sebagai ayah dia mengasihi. Lalu hakim itu turun dari kursinya, bayar sendiri hukuman anaknya. Keadilan dipenuhi, kasih dinyatakan. Itulah gambaran kecil dari apa yang dilakukan Allah melalui Kristus. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal pertama yang harus kita
terima sebagai pelajaran penting pada hari ini yang pertama. Bersyukurlah karena Allah menyatakan dirinya kepada kita, sehingga kita tidak mengenal Allah melalui spekulasi. Kita mengenal Allah melalui wahyu. Yang kedua, jangan malu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dunia mungkin menolak, tetapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, hiduplah dalam relasi dengan Allah Tritunggal. Berdoalah kepada Bapa, datanglah melalui Yesus Kristus, berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pertanyaan hari ini bukan sekedar apakah Allah Tritunggal, tapi pertanyaan penting bagi kita, apa yang terjadi jika Allah bukan Tritunggal? Jika Allah bukan Tritunggal, salib kehilangan kuasanya, keselamatan kehilangan dasarnya, kasih kehilangan kekekalannya, Injil kehilangan keindahannya, penyembahan kehilangan tujuannya. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang esa, Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa merencanakan keselamatan kita, Anak menanggung dosa manusia, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Karena itu hari ini marilah kita berseru dengan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dan Tuhan kita. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menghidupkan dan menguduskan. Karena Allah Tritunggal itu nyata, maka keselamatan kita juga nyata. Amin. Karena Allah mengasihi kita, Kristus mati bagi kita, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diberikan pengertian tentang Allah Tritunggal, sehingga apa yang kami sembah hari ini adalah Allah yang benar di dalam Yesus Kristus, di mana kami boleh memperoleh jaminan keselamatan hidup kekal. Pujilah Engkau Allah Tritunggal, dan kiranya Engkau senantiasa memberkati kami di sepanjang hari ini dalam seluruh tugas kerja kami. Sahabat Galilea dimanapun mereka berada, dalam tugas mereka Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menyertai, dan Tuhan juga yang akan senantiasa hadir dalam kuasa Roh Kudus pada kami semua. Pujilah Engkau Allah Tritunggal. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.